warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita coba membahas terkait dengan tipe data, variabel, dan juga operator data pada pemrograman atau bahasa pemrograman Java. Jadi sebenarnya untuk tipe data, variabel, dan juga operator pada beberapa bahkan hampir semua bahasa pemrograman itu sama semua. Di sini kita coba merefresh kembali teman-teman, apa saja sih tipe data tersebut, kemudian variabel itu apa, operator yang digunakan biasanya apa saja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 konsep paling dasar dalam pemrograman Java, yaitu variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, konsep ini merupakan fondasi semua program. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, semua program menggunakan hal yang sama, yang dimana pada perkuliahan ini atau pada pertemuan ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, baik pemrograman yang berbasis teks kah, GUI kah, maupun berbasis web nantinya juga menggunakan fondasi yang sama. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 5 hal utama, yaitu variabel dan tipe data, kemudian operatornya, lalu ada input dan juga output. Kemudian nanti juga kita akan cobakan membuat project baru. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan sementara dan dimana disimpan di memori komputer. Nah, ini bisa kita anggap variabel ini bisa kita anggap seperti wadah yang menyimpan nilai. Misalkan ibarat katanya adalah gelas berarti menyimpan air. Nah, misalkan wadah untuk menyimpan nilainya seperti nama mahasiswa yang bisa menyimpan nilai seperti Andi, Susi, Rani, dan yang lainnya. Lalu variabel usia yang bisa menyimpan nilai usia manusia atau usia seseorang seperti 23 tahun, 40 tahun, 12 tahun. Atau misalkan variabel contoh lainnya itu adalah IPK yang bisa menyimpan nilai IPK seperti 3,5, 2,7, dan yang lainnya. Nah, saat program berjalan nilai variabel ini bisa berubah karena itu disebabkan si variabel ini kata lainnya itu adalah berubah seperti itu. Lalu ada tipe data. Tipe data ini setiap variabel harus memiliki tipe data agar si Java tahu berapa besar ruang memori yang dibutuhkan atau bagaimana data tersebut dapat diproses. Misalkan tipe data yang selama ini sudah teman-teman ketahui ada int atau integer, yang dimana dia dapat menyimpan data bilangan bulat. Kemudian double atau float yang bisa menyimpan data bilangan desimal seperti bilangan berkoma 0,35 atau 1,2. Lalu ada chart, itu ada tipe karakter tunggal. Lalu ada string yang bisa menyimpan data berupa teks, misalkan tadi nama, Susi. Kemudian jabatan misalkan administrator atau staff atau yang lainnya. Lalu bisa juga tipe data berikutnya itu adalah boolean yang hanya menyimpan tipe data 2 saja, yaitu true atau false, yang dimana ini merupakan tipe data logika. Nah, pemahaman tipe data ini penting untuk teman-teman pahami agar tidak terjadi kesalahan saat operasi aritmetika atau perbandingan nantinya. Misalkan teman-teman ingin melakukan penjumlahan antara bilangan A dengan bilangan B. Ternyata bilangan A dengan bilangan B teman-teman menjadikannya tipe datanya adalah string, sehingga mereka tidak bisa dijadikan operasi penjumlahan karena string itu adalah kumpulan dari karakter yang dia tidak bisa digunakan untuk operasi penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan operasi penjumlahan atau operasi aritmatika lainnya, sebaiknya menggunakan tipe data yang memang dikhususkan untuk angka seperti integer tadi, float atau double. Lalu ada aturan variabel dalam Java. Ada beberapa hal dasar aturan untuk hal tersebut, untuk penentuan bagaimana sih penulisan variabel itu sendiri. Mulai dari kalau misalkan variabel itu hanya satu kata, sebaiknya ditulis dengan huruf kecil.
Tapi kalau misalkan dia 2 kata, boleh teman-teman tuliskan awalan huruf berikutnya menggunakan huruf besar atau menggunakan garis hubung seperti underscore. Misalkan kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan variabel tersebut dengan nama, ternyata di penentuan penulisan variabel teman-teman menulis namanya huruf kecil semua, tetapi ketika dipanggil variabel tersebut ditulis dengan n-nya itu huruf besar. Jadi itu salah pada Java. Kenapa? Karena Java ini sifatnya adalah case sensitif. Jadi nama dengan n besar dan juga nama dengan n kecil itu dianggap berbeda. Lalu ada beberapa hal yang tidak boleh dituliskan sebagai penamaan variabel, contohnya keyword-keyword pada Java seperti null, true, false, dan ada public, system, lalu dan yang lainnya, yang dimana memang itu adalah keyword khusus Java yang tidak boleh dijadikan sebagai penamaan variabel. Kemudian di sini kita akan coba bahas beberapa operator. Operator ada aritmatika, relasional, kondisional, shift and bitwise, assessment, operator aritmatika. Kalau untuk operator aritmatika mungkin sudah teman-teman ketahui ya, aritmatika itu operatornya apa saja, ada plus, minus, kali, bagi, atau penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan juga pembagian. Lalu ada yang menghasilkan sisa pembagian antara dua buah bilangan. Lalu ada yang menaikkan nilai A sebesar 1 kali atau menurunkan nilai A sebesar 1 kali atau negasi dari nilai A itu sendiri. Nanti kita akan cobakan dalam project pada pertemuan ini. Lalu ada operator relasional. Ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Misalkan kecil dari, besar dari, kecil sama dengan, besar sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nanti juga kita coba bagaimana sih implementasinya dalam satu project atau penulisan coding. Nanti kan kita cobakan juga. Lalu ada operator kondisional. Ini adalah operator yang digunakan untuk mengembalikan keputusan cepat. Misalnya ini hampir sama setaranya dengan if else, tapi ditulis singkat. Jadi nanti kita coba juga mencobakan bagaimana sih sebenarnya penulisan untuk operator kondisional. Lalu operator shift dan juga bitwise yang menggunakan hampir sama ya seperti tadi, simbolnya itu kecil dari dan juga besar dari, hanya saja penggunaannya itu menggunakan simbol tersebut sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam penulisan coding. Lalu yang terakhir itu adalah operator assessment. Ini adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel. Nah, di sini ada input dan juga output. Jadi agar program itu bisa berinteraksi dengan pengguna, kita perlu input dan juga output. Input di sini maksudnya berinteraksi dengan pengguna itu adalah si user atau pengguna dapat memasukkan sendiri inputan apa yang dia inginkan. Nah, output yang dihasilkan ke layar itu menggunakan sistem outprint line atau sistem outprint, ada sistem printf. Nah, di sini kalau untuk inputnya itu kita menggunakan ada yang scanner, ada buffer readers, ada G-option pen. Ketiga inputan ini menggunakan libraries untuk penggunaannya. Jadi scanner itu kita perlu melakukan import library. Beda tipe data, beda juga penggunaannya. Misalkan kalau tipe data teman-teman itu adalah tipe data string, maka dia menggunakan next line. Tapi kalau dia tipe datanya integer, maka teman-teman mengganti dengan next in. Kalau misalkan double, maka next double. Jadi dapat diartikan kata setelah next itu sesuaikan dengan tipe datanya. Itu untuk scanner. Scanner, untuk membuat objek scanner menggunakan scanner. SC ini bebas, tergantung dengan teman-teman ingin menggunakan kata apa.
kemudian sama dengan new scanner system in. Sisanya ini adalah keyword pada Java yang harus dituliskan untuk membuat objek scanner. Lalu contohnya ini ada int atau integer umur sama dengan sc.nextIn. Berarti umur ini merupakan tipe data integer yang dimana dia menggunakan nextIn untuk scannernya, inputan scannernya. Nah, berbeda dengan scanner, si buffer reader ini juga menggunakan importan library. Penggunaan library-nya agar teman-teman dapat menggunakannya dengan baik, kita harus mengimportkan tiga-tiganya. Penggunaan atau penulisan objek pada pada objek buffer readernya ini juga berbeda dengan scanner. Hanya saja perbedaannya berada pada bagian belakang, yaitu system in. Kalau sebelumnya scanner itu adalah system in, kalau untuk buffer reader new input streamer reader system in. Lalu perbedaan berikutnya, kalau si scanner tadi menggunakan next, maka buffer reader menggunakan red line. Jadi beda scanner dengan buffer reader itu. Lalu ada yang namanya JOptionPen. Nah, JOptionPen ini adalah sama-sama menggunakan library yang harus diimportkan, tetapi sedikit berbeda tampilan outputnya dengan si scanner dan juga buffer reader. Si JOptionPen ini dia akan menampilkan jendela kecil ketika ingin dijalankan. Jadi mungkin sama seperti teman-teman menggunakan Microsoft Word. Teman-teman ingin menutup Microsoft Word-nya, lalu ada pertanyaan apakah Anda ingin menyimpan file ini, yes or no, seperti itu. Jadi ukuran jendelanya kurang lebih hampir sama seperti ukuran jendela ketika teman-teman menutup Microsoft Word tersebut. Nah, di JOptionPen ini dia berbeda-beda, untuk question-nya berbeda, untuk warning-nya berbeda, untuk information-nya berbeda, untuk inputannya juga berbeda. Jadi beda penggunaan jendelanya, beda juga message atau coding yang teman-teman gunakan. Contohnya di sini kalau ingin menampilkan information itu berarti menampilkan informasi biasa, maka menggunakan information message. Tapi kalau ingin warning atau error, nanti menggunakan bagian belakangnya adalah warning message atau error message. Nah, untuk tiga jenis inputan ini kita akan cobakan satu persatu. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita menggunakan buffer reader saja, atau pertemuan berikutnya kita menggunakan JOptionPen saja. Jadi tiga-tiganya tidak akan kita gunakan langsung sekaligus di hari ini, tapi di hari ini kita coba menggunakan scanner saja terlebih dahulu. Nanti teman-teman dapat membandingkan mana sih yang enak digunakan, scanner kah, buffer reader kah, atau JOption kan, atau bagaimana sebenarnya penggunaan ketiga ini perbedaannya. Lalu tadi saya sempat jelaskan bahwa untuk outputnya ada sistem outprint, ada sistem outprintln, ada sistem printf. Kalau untuk print saja, ini dia akan menampilkan output tanpa ganti baris. Jadi kalau ada tampilan output berikutnya, maka dia akan berada pada baris yang sama. Atau misalkan teman-teman ingin menginputkan data nama atau data mahasiswa, yaitu nama, maka sebaiknya kita menggunakan print agar pengisian nama si user itu berada pada baris yang sama. Tapi kalau menggunakan println, posisi inputannya itu berada pada baris baru karena dia new line karakter atau ganti baris. Sedangkan printf ini kalau teman-teman ingin menampilkan output format teks yang dimana misalkan harusnya sejajar rapi, ada format tertentu. Contohnya ini adalah beberapa format yang bisa teman-teman gunakan untuk printf. Ada %s untuk string, kemudian ada %d untuk integer. Nah, paling sering itu digunakan adalah %2f. %2f ini adalah floating point dengan 2 angka desimal. Sama seperti rumus pi ya, pi itu 3,14 sekian panjang ke belakangnya. Tapi kalau teman-teman hanya ingin menggunakan 2 angka di belakang koma, gunakan %.2f. Maka nanti kalau misalkan persentase angka di belakang koma panjang,
dia nanti akan menampilkan output hanya berupa 3,14 saja. Lalu ada juga menampilkan tanda persen itu sendiri. Misalkan teman-teman ingin menampilkan 100% tapi persentasenya tidak ingin dimasukkan ke dalam string outputnya, silakan menggunakan printf dengan menambahkan persen 2 buah. Nanti kita coba menggunakan printf ini, bagaimana perbedaannya dengan print saja dan juga printline. Oke, kita coba mulai project baru. Untuk membuat project, teman-teman bisa mengklik toolbar berwarna coklat di sini. Lalu dia akan menampilkan jendela baru. Di sebelah kiri ini kita pilih yang namanya Java with N. Jadi pilihnya adalah Java with N, karena Java-nya itu ada banyak ya. Ada with Maven, ada with Gradle, tapi yang kita pilih adalah Java with N. Di sebelah kanan kita pilih Java Application. Jika sudah, kita next. Nama untuk projectnya bebas, kita tulis pertemuan. Kita tulis saja project tipe data atau project operator ya. Kita tulis project operator, atau teman-teman boleh menulis dengan project atau pertemuan 2 juga boleh. Saya tentukan terlebih dahulu lokasi penyimpanannya. Oke. Nah, di sini silakan dihilangkan centangnya terlebih dahulu, karena nanti akan kita coba buat package sendiri. Kita coba buat Java main class-nya sendiri. Jadi di atas ini silakan ditulis nama project, sebaiknya tidak menggunakan underscores ya, agar ketika teman-teman membuat Java name-nya, package name-nya juga tidak menggunakan underscores, agar konsisten kita dalam menuliskan nama projectnya saja. Lalu pilih lokasi penyimpanannya, foldernya bebas, asalkan selalu menyimpan di folder tersebut. Ini dihilangkan centang create main class-nya sehingga dia menjadi abu-abu. Jika sudah, klik finish. Nah, kita sudah punya pertemuan 2. Di sini, di pertemuan 2 ada 2 folder, yaitu source package dan juga library. Di bagian source package kita klik double klik atau klik 2 kali. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa belum ada package-nya sama sekali atau default package, atau dia berwarna abu-abu. Jadi, kita buat package baru dengan cara klik pada default package, kemudian klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih Java package. Tapi bagi teman-teman yang Java package-nya belum ada di sini, kita pilih other. Ya. Kita pilih other, lalu diketikkan di bagian filternya adalah package. Ketikkan di bagian filter package, lalu pilih Java package. Bagaimana nama package-nya? Kita tulis saja nama package-nya sama seperti nama project, yaitu pertemuan 2. Lalu kita finish. Sehingga teman-teman sudah mempunyai package dengan nama yang sama dengan nama project. Berikutnya kita klik nama package kita, lalu kita buat Java class, yang dimana di sanalah nanti kita akan menuliskan codingnya. Jadi di sini klik kanan sama seperti pembuatan package, klik kanan kemudian new. Lalu pilih other. Kalau misalkan di sini tidak bertemu Java main class, ingat ya, Java class-nya itu ada 2, ada Java class dengan Java main class. Yang kita gunakan adalah Java main class, atau dengan toolbar yang di sebelah kirinya ada tombol seperti play berwarna hijau. Atau kalau tidak ada di sana, teman-teman silakan pilih folder. Kemudian di sini ketikkan main. Sehingga filter di bagian kanan ada Java main class.
Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini boleh teman-teman tuliskan nama filenya sama dengan nama package, sama dengan nama project pertemuan 2. Lalu di finish, kita sudah mempunyai ada satu file pertemuan 2 yang dimana disinilah nanti kita akan melakukan pengkodingan. Jadi kalau teman-teman lihat, ada package pertemuan 2, ada public class pertemuan 2, lalu ada public static void main. Ini adalah ini menandakan bahwa kelas teman-teman ini adalah kelas main method. Nama pertemuan 2 atau package pada pertemuan 2 harus sama dengan nama pertemuan 2 di package teman-teman. Nama public class pertemuan 2 juga akan sama dengan pertemuan 2 Java class teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan berbeda di nama project, nama package, dan juga nama filenya, ternyata di sini punya saya adalah pertemuan 2, teman-teman ingin menyamakan, sebaiknya jangan, karena tidak perlu disamakan dengan yang saya tulis. Dia harus sama nama-nama pada package dan juga nama kelas teman-teman dengan package dan juga kelas yang teman-teman miliki. Misalkan kalau berbeda, teman-teman ingin menyesuaikan dengan saya, misalkan ternyata berbeda penulisannya, dia akan merah atau error. Karena si kelasnya tidak mengetahui kelas pertemuan 2 dengan P kecil ini. Kenapa? Karena pada project teman-teman nama kelasnya adalah pertemuan 2 dengan P huruf besar. Jadi jangan pernah diganti nama package-nya, nama project-nya jika misalkan di sini teman-teman ingin mengikuti penamaan dengan nama saya. Jadi kalau ingin diganti, sebaiknya ganti dari file pada bagian kiri. Jangan pernah diganti pada bagian coding program. Oke, kita lanjut. Tadi saya mengatakan bahwa kita akan menggunakan si scanner pada pertemuan kali ini. Tadi seperti instruksinya, kalau untuk scanner kita perlu melakukan import library terlebih dahulu. Berarti di atasnya kita klik import Java, kemudian Util Scanner, di mana kita tuliskan tepat di atas public class pertemuan 2 atau di antara package dengan kelas. Jadi import tersebut tidak boleh teman-teman letakkan dia di bawah kelas, tapi posisinya harus berada di atas kelas. Lalu berikutnya kita sudah melakukan import Java Util Scanner, berarti kita perlu membuat penamaan objek untuk scanner. Nah, scanner di sini tadi seperti yang saya jelaskan digunakan agar program bisa membaca inputan dari keyboard. Kemudian tadi juga sempat saya jelaskan bahwa misalkan teman-teman tadi salah dalam memilih kelas, bukan Java main class, kelas biasa. Kalau kelas biasa dia tidak memiliki ini, public static void main. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ada public static void main, dia tidak bisa di running. Dia tidak mempunyai main method. Jadi kalau salah dalam pemilihan kelas, hati-hati dipilih kelas yang ada main methodnya. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu untuk variabel, kita buat komentar. Untuk komentar itu perlu ditambahkan ya teman-teman, agar teman-teman terlatih dalam mendokumentasikan blok-blok coding. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata ini adalah coding apa, atau ini adalah blok apa, atau ini menampilkan apa saja pada coding di bawahnya. Ini adalah variabel yang kita gunakan untuk inputan data mahasiswa. Variabelnya kita gunakan ada string, misalkan string untuk fakultas. Karena dia tipe data string, maka dia harus menggunakan kutip. Jadi kalau tipe data string itu harus menggunakan kutip dalam memasukkan value-nya. Kita akan cobakan untuk inputan dari coding terlebih dahulu.
Nanti kita cobakan inputan dengan scanner. Jadi kalau untuk inputan dari coding berarti value-nya atau nilainya teman-teman masukkan di dalam coding. Sini kita buat inputan dari coding terlebih dahulu. Variabel inputan data dari coding. Send atau FTD. Kemudian kita tambah ada string prodi. Prodinya SI. Lalu misalkan nama berikutnya string nama. Kemudian misalkan tipe data teman-teman untuk string ternyata data variabelnya ada banyak. Apakah perlu ditulis satu persatu? Tidak perlu. Kalau misalkan nama variabelnya banyak tapi untuk satu tipe data, boleh teman-teman tulis untuk satu baris saja. Contohnya seperti yang ini, kita tulis ada nama dan juga alamat dengan tipe data yang sama, yaitu tipe data string. Nah, di sini kita tuliskan ada alamat. Nah, untuk alamat itu sendiri kita tulis misalkan Ciputat. Untuk tipe data integer kita menggunakan name. Kalau name tipe data integer itu tidak perlu menggunakan kutip, langsung value-nya saja. Kemudian boolean misalkan statusnya kita tulis itu adalah true. Lalu tipe data berikutnya misalkan float untuk IPS sementara. Float untuk IPS sama dengan 3,5 F. Kemudian kita menggunakan double untuk PK 3,9 misalkan. Jadi kita sudah menggunakan semua tipe data. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke bagaimana menampilkan datanya. Jadi untuk menampilkan data tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan sistem out println yang dimana penulisannya adalah sistem out println buka kurung kemudian tutup kurung titik koma. Jadi jangan lupa setiap mengakhiri statement teman-teman harus menggunakan titik koma. Lalu di sini kita buat judulnya terlebih dahulu, misalkan tadi biodata diri mahasiswa. Kemudian di bawahnya kita menggunakan tampilan batasan, kita kasih batas ya antara judul dengan isiannya. Menggunakan garis 2 saja. Lalu berikutnya baru kita panggil variabel-variabel yang tadi sebelumnya sudah kita berikan dia isian nilainya. Di sini kita menulis system out println. Kita panggil terlebih dahulu si fakultas. Nah, di fakultas kita coba menggunakan printf ya, supaya teman-teman dapat melihat perbedaan antara println, printf dengan print saja. Di sini kita menggunakan printf, lalu kita menambahkan ada persen, kemudian garis 20s, lalu titik 2. Di sini kita menggunakan persen s dan juga persen n, kutip, lalu kita tambahkan koma. Kita tambahkan kutip lagi. Di sini kita menampilkan tulisan atau teks atau string fakultas. Lalu kita tambahkan variabel fakultas. Nanti kita panggil variabel fakultasnya. Kita gunakan printf untuk 3 tampilan saja. Di sini kita ganti prodi. Nanti saya jelaskan. Kemudian di bawahnya kita ganti status ya, mahasiswa aktif misalkan. Ini adalah status. Jadi untuk 3 tampilan ini kita menggunakan printf. Lalu di bawahnya kita menggunakan println.
Nah, untuk yang di bawahnya kita menggunakan printline itu ada nama. Jadi teman-teman dapat lihat ya perbedaannya, gunakan printf dengan printline saja. Kita panggil terlebih dahulu si variabel namanya, karena nanti dia tidak akan tampil kalau variabelnya belum teman-teman panggil. Kita copy saja ya supaya tidak lama. Nama tadi ada name, berarti variabelnya diganti name. Lalu ada alamat, variabelnya juga, pemanggilan variabelnya juga diganti alamat. Lalu ada IPK, indeks IPS dia, IPS kita ganti, di belakangnya juga IPS. Dan berikutnya ada IPK, kita ganti pemanggilan variabelnya juga IPK. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan atau menampilkan output untuk si biodata diri mahasiswanya. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti di bawah, sesuai ya dengan yang teman-teman tuliskan di atas. Ada biodata diri mahasiswa, lalu ada garis pembatas, ada fakultas, ada prodi, mahasiswa aktif, nama, name, alamat, IPS, dan juga IPK. Nah, teman-teman dapat lihat ketika kita menggunakan format printf yang dimana negatif 12s itu maksudnya adalah dia memberikan jarak titik 2, ini ada titik 2 ya. Dia memberikan jarak titik 2 sebanyak 20 karakter. Sehingga titik 2-nya itu sejajar semua untuk fakultas, prodi, dan juga mahasiswa aktif. Jadi, kalau kita berikan batasan negatif 20s pada titik 2-nya, maka dia akan menambahkan titik 2-nya sebelah kiri itu sebanyak 20 karakter. Sehingga posisinya itu sama semua, sejajar. Misalkan kalau tidak 20 karakter bagaimana? Misalkan hanya 10 karakter, di atasnya 10 karakter, di bawahnya 20 karakter. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, kalau misalkan 10 karakter maka posisinya hanya sampai dengan benar-benar hanya 10 karakter. Sedangkan 20 karakter itu akan sama semua. Jadi sebaiknya melihat jumlah karakternya itu, lihat juga berapa banyak teks yang paling panjang pada bagian string yang ingin teman-teman tampilkan, agar posisi garis 2-nya itu sejajar semua sampai dengan ke bawah. Seperti ini. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya kenapa nama, NIM, dan alamat tidak, IPS dan juga IPK tidak kita gunakan dengan format yang sama. Saya hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman perbedaan menggunakan printf dan juga printline. Kalau teman-teman ingin menggunakan garis titik 2-nya sama sampai dengan IPK ke bawah boleh. Berarti diganti nanti fakultasnya dengan nama, pemanggilan variabel fakultas dengan nama juga, variabel nama. Jadi ganti semua sampai ke bawah sesuai dengan format 3 yang bagian atas. Untuk contoh inputan langsung dari coding itu kita sudah gunakan. Sekarang kita coba membuat operasi aritmatika yang dimana dia menggunakan scanner. Ya, kita coba menggunakan scanner di sini untuk operasi aritmatikanya. Berarti ini adalah contoh kita kedua. Contoh kedua, kita buat komentar, misalkan program sederhana operasi aritmatika, inputan menggunakan scanner misalkan. Nah, karena tadi kita sudah memanggil, kita sudah memasukkan import library pada bagian atas, maka di bagian bawah kita langsung membuat penamaan objeknya. Ini adalah penamaan objek scanner. Ini wajib teman-teman tambahkan ketika teman-teman menggunakan scanner. Scanner ini adalah keywordnya. Kemudian scan ini bebas, penulisannya seperti apa? New scanner system in.
Yang boleh berbeda itu hanya teks pada scan-nya saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan scan boleh, teman-teman ingin menggunakan input boleh, teman-teman ingin menggunakan masukkan juga boleh, bebas. Tapi saya biasanya menggunakan scan agar saya ingat bahwa scanner itu penamaan objeknya adalah scan. Jadi setiap penamaan scanner saya selalu menggunakan scan agar saya ingat bahwa penamaan objek scanner saya adalah scan. Kemudian kita lanjut pada judul. Kita selalu buat judul ya agar terlihat rapi. Teman-teman juga dapat melihat perbedaannya di mana saja untuk contoh tersebut. Untuk judul kita beri garis /n agar dia pindah baris. Program aritmatika menggunakan scanner. Nah, di sini kita membuat penamaan variabelnya batasannya dulu ya. Supaya rapi. Oke. Nah, di bawahnya kita akan tuliskan untuk mengambil inputan angkanya. Karena tadi kita ingin menggunakan inputan dari scanner, maka kita perlu membuat pemanggilan untuk inputan angkanya. Pertama, mengambil inputan angka 1, bukan angka ya. Boleh ada angka 1 dan angka 2 atau variabel. Inputan variabel angka 1 dan angka 2. Pertama, kita buat tampilannya terlebih dahulu, output println. Kita berikan perintah kepada kita tampilkan string atau teks, masukkan angka 1. Kemudian di sini ingat ya, kalau dia integer tadi menggunakan apa? Berarti angka 1 sama dengan next int buka kurung tutup kurung titik 2. Maaf, scan-nya kita lupa scan next int buka kurung tutup kurung titik 2. Karena kita butuh 2, berarti tambahkan 1 lagi, masukkan angka kedua ya, sehingga nama variabelnya juga harus diganti, yaitu angka 2. Karena kalau teman-teman tulis angka 1, dia akan error karena variabel angka 1 ada 2 jadinya. Jadi Java tidak tahu variabel yang dimaksud itu yang mana. Kita sudah mengambil inputan variabel angka 1 dan juga angka 2. Sekarang kita masuk ke operasinya. Operasi atau menampilkan ya. Menampilkan operasi dan tampilan outputnya. Nah, karena tadi kita aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga ada sisa bagi, kita coba gunakan beberapa. Untuk penjumlahan kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Kalau untuk rumus penjumlahan kan adalah angka 1 ditambah dengan angka 2. Nah, sama seperti saya punya 2 buah gelas. Gelas saya yang pertama itu berisi susu, gelas saya kedua itu berisi berisi kopi. Saya ingin menjumlahkan mereka, menggabungkan mereka. Nah, sehingga ketika saya ingin menggabungkan mereka, saya butuh wadah baru. Jadi, gelas yang sudah berisi susu dan juga yang sudah berisi kopi tadi saya tuangkan ke wadah yang baru. Sehingga nanti mereka tercampur. Sama seperti program, kita juga butuh wadah baru atau variabel baru untuk menyimpan nilai penjumlahan tersebut. Nah, wadah baru tersebut juga harus kita berikan penamaan. Kita juga harus menentukan tipe datanya apa. Di sini teman-teman boleh menggunakan tipe datanya double atau boleh menggunakan tipe datanya integer. Kita gunakan integer saja kalau untuk penjumlahan.
Berarti tipe datanya integer, variabelnya apa? Boleh variabelnya jumlah. Operasinya bagaimana? Berarti angka 1 kita jumlahkan dengan angka 2. Operasinya sudah kita buat, sekarang kita buat tampilan outputnya. Output untuk si penjumlahan tersebut. Output untuk penjumlahan tersebut hasil penjumlahan kita panggil variabel angka 1, lalu ditambah kita panggil lagi variabel angka 2. Jadi nanti dia akan menampilkan angka yang sudah teman-teman inputkan dalam menggunakan keyboard. Kemudian sama dengan, atau boleh menggunakan adalah, kita panggil variabel jumlah. Jadi nanti dia akan menampilkan jumlahnya. Kita coba running satu dulu. Nah, ini jadi tampilan kita yang terakhir itu adalah program aritmatika menggunakan scanner. Masukkan angka 1. Angka ke-1-nya kita masukkan itu adalah 12 misalkan. Angka kedua kita masukkan adalah 2. Jadi hasil penjumlahan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi hasil penjumlahan sama ya. Jadi dia memanggil angka yang tadi sudah kita masukkan pertama kali 12, di sini 12. Lalu ada simbol tambah. Angka kedua yang tadi sudah kita masukkan 2 juga ditampilkan 2. Kemudian simbol sama dengan, dan yang terakhir dia memanggil hasil penjumlahan yang sebelumnya sudah kita masukkan operasinya, yaitu 14. Nah, di sini kalau teman-teman lihat pada bagian masukkan angka 1, angka 12-nya berada di bawah. Tadi saya sempat jelaskan ya, kalau print line itu dia pindah baris baru. Nah, agar dia tidak berada di bawah, kita ganti dia menjadi print saja. Coba kita lihat perbedaannya, kita running kembali. Masukkan angka pertama, misalkan 12. Masukkan angka kedua, yaitu 2. Nah, posisi angka 12 dan juga 2 berada sejajar dengan perintah string kita, yaitu masukkan angka 1 dan juga masukkan angka 2. Berbeda kalau teman-teman menggunakan print line. Jadi kalau misalkan ada perintah untuk memasukkan inputan, sebaiknya menggunakan print saja. Kan tadi baru satu nih, kita coba buat satu lagi, yaitu untuk operasi pengurangan perkalian saja. Integer kali. Kalau perkalian itu kita menggunakan simbolnya adalah bintang, angka 2. Lalu sistem out println kita menggunakan hasil perkalian, lalu kita panggil variabel angka 1 tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian kita masukkan simbol kali, lalu kita panggil variabel angka 2, kita masukkan sama dengan, lalu kita panggil hasil perkaliannya. Kita coba running kembali. Masukkan angka 1, misalkan 12 tadi, masukkan angka 2 yaitu 2. Hasil penjumlahan 12 ditambah 2 adalah 14. Hasil perkalian 12 dikali 2 adalah 24. Kita coba satu lagi untuk sisa bagi. Integer sisa bagi angka 1 di sisa bagi tadi kita menggunakan persen ya. Kemudian angka 2, sistem out println hasil sisa bagi angka 1 dengan
angka 2 adalah agak sedikit beda ya perintahnya, karena di sini kita ingin menampilkan sisa bagi saja. Sisa kita panggil variabel sisa bagi. Kita coba running. Kita masih menggunakan angka yang sama, 12 dengan 2. Hasil sisa bagi 12 dengan 2 adalah 0. Kenapa 0? Karena 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sisa baginya tidak ada. Kalau ingin melihat sisa bagi itu seperti apa sih? Kita coba running kembali. Kita ganti 11 dengan 2 sehingga sisa baginya nanti adalah 1. Kenapa? Karena 11 dibagi 2 itu adalah hasilnya 5,5. Bilangan berkoma tersebut digunakan sisa baginya adalah 1. Kenapa? Karena 2 kali 5 adalah 10. 11 dikurang 10 adalah 1, sehingga 1 adalah sisa baginya. Nanti teman-teman bisa menggunakan aritmatika yang lain seperti penjumlahan dan juga pembagian. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Teman-teman boleh nanti mencobakan beberapa operator-operator dan juga simbol-simbol yang digunakan pada penjelasan saya di awal pada project kali ini. Jadi di belakang slide PPT-nya juga sudah ada latihan, silakan dicobakan untuk menggunakan latihan tersebut untuk pada pertemuan kali ini. Baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.